Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melanjutkan cara membuat aplikasi baca meter dengan Android, yang dimana pada video sebelumnya di part pertama kita sudah membuat database-nya. Ini ya contoh yang kemarin database yang kita buat. Di sini ada contoh billing dan query-nya sudah saya berikan kemarin. Dan pada video kemarin juga kita sudah membuat database untuk aplikasi. Jadi pada video kali ini saya akan membuat API atau web service, di mana API itu berguna untuk menghubungkan antara database ini dan aplikasi Android nanti yang kita akan buat. Oke, tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung akan membuat web service-nya. Di sini saya akan membuat web service menggunakan Node.js. Jika teman-teman belum mempunyai Node.js, teman-teman bisa menginstalnya masuk link ini dan memilih yang LTS, artinya yang stabil. Jika teman-teman sudah menginstal ini, teman-teman selanjutnya bisa membuat project untuk web service-nya. Jadi di sini saya akan contohkan membuat web service menggunakan Node.js. Pertama-tama teman-teman pilih folder yang dimana teman-teman ingin membuat web service tersebut. Di sini saya contoh folder, di sini saya buat folder baru web service. Itu sudah masuk. Ini kita klik 2 kali. Nah, di atas ini teman-teman klik terus ketik cmd. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa mengetik node. Nah, jika sudah seperti ini, artinya di PC teman-teman sudah terinstall Node.js, dan juga ketik juga npm. Nah, ini juga include dengan instalan Node.js tadi. Ini berguna untuk menginstal paket-paket library yang akan kita download nanti. Oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman selanjutnya bisa membuat project untuk web service-nya. Ini saya clear dulu. Pertama-tama teman-teman akan membuat project dengan Node.js, yaitu caranya ketik npm terus init, enter. Nah, jika seperti ini teman-teman disuruh mengetikkan nama aplikasi untuk web service-nya. Di sini saya enter saja, artinya dia akan mengikuti default yang ada dalam kurung ini. Enter, versinya saya enter juga, deskripsi saya enter semua. Keyword, autornya saya ketik nama saya saja, sini lisensinya. Jika sudah saya seperti ini, kita cek web namanya ini, versi ini, versi mainnya index ini, tesnya ini. Jika sudah, kita enter saja, artinya yes. Nah, di sini otomatis akan terbentuk file package.json, yang dimana file ini adalah file utama untuk aplikasi kita. Selanjutnya kita akan membuka file ini dengan text editor. Di sini saya akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Ini, jika teman-teman belum mempunyainya, teman-teman bisa menginstalnya di sini. Kode Visual Code di sini, teman-teman install. Jika sudah menginstal, teman-teman buka, terus teman-teman buka project kita yang tadi, open folder, bukan open file ya, open folder. Terus kita masuk ke dalam project yang kita buat tadi, di sini web service, kita select folder. Nah, di sini sudah kita bisa buka project kita tadi. Untuk project Node.js kita di sini saya akan contohkan cara membuat web service-nya. Selanjutnya ketika sudah seperti ini, file utama paket kita, project kita, dan kita akan membuat file index.js.
yang mana di sini ini akan kita eksekusi nanti ketika kita menjalankan web service. Caranya bisa klik kanan di sini new file dan kita ketik index.js. Nah, sudah dibuat. Selanjutnya teman-teman bisa menginstal library Express. Caranya ya terminal ini, ketiknya terminal, masuk ke command prompt di tempat ini. Sini teman-teman ketikkan npm install atau i saja Express. Ini akan menginstal modul-modul yang akan kita gunakan pada project kita. Nah, pastikan teman-teman juga terkoneksi internet karena ini menginstalnya menggunakan internet. Oke. Ketika sudah berhasil seperti ini, dia akan terbentuk file satu ini untuk modul. Ini file extension yang akan kita panggil dan ada paket log juga di sini. Selanjutnya kita akan menginstal library dari MSSQL. Di sini kita ketikkan npm insql enter. Kita tunggu. Oke, setelah selesai seperti ini, kita lihat pada paket JSON-nya. Di sini sudah ada dua dependensi, yaitu Express dan MSSQL, yang bisa kita gunakan untuk kita membuat project pada web service ini. Terus yang kita perlukan lagi adalah PMI course. Ini nanti biar kita bisa menggunakan link-link dari link lain. Oke, ini course sudah terinstall juga dependensinya. Terus lagi connect timeout. Ini untuk handle timeout dari middleware ini. Terus apa lagi ya? Oh ya, Toki parser. Oke. Jika sudah seperti ini, terus selanjutnya kita akan buat aplikasi sederhana terlebih dahulu. Apakah web service ini bisa berjalan dengan baik? Pertama-tama kita deklarasikan dulu Express. Di sini kita panggil Express-nya. Express ini sangat fungsional sekali untuk pembuatan web service pada backend. Terus kita deklarasikan lagi HTTP ini untuk membuat servernya bisa berjalan. Terus kita buat portnya. Port ini web service nanti akan kita jalankan pada port berapa. Di sini saya akan menjalankannya pada port 4000. Teman-teman bisa menggantinya terserah yang teman-teman mau. Terus setelah seperti ini kita panggil Express tersebut, kita panggil fungsinya dan kita jadikan app. Kita panggil fungsinya biar kita tidak mengetik Express karena terlalu panjang saya rasa untuk Express ini. Terus kita buat servernya, server HTTP, kita klik server, terus kita panggil Express-nya yang kita deklarasikan menjadi app tadi. Setelah seperti ini kita bisa membuat app get ini oke. Ini kita buat create seperti ini. Ketika kita panggil localhost 4000, dia akan menjalankan atau memanggil
ini responnya kita kirim send web service. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, biar kita bisa mengetahui web service kita ini berjalan, servernya kita listen pada port berapa, port ini kita panggil. Terus di sini console log ya, ini console log web service sudah running, sudah jalan, gitu saja ya, sudah jalan pada port. Nah, setelah seperti ini kita save, Ctrl S, terus kita coba jalankan web service sederhana ini terlebih dahulu. Caranya dengan mengetik node index.js, node.index.js, enter. Nah, jika sudah seperti ini, artinya web service ini sudah berjalan dengan baik. Dan coba kita akan panggil dengan browser. Jadi saya di sini menggunakan port 4000, jadi di sini saya ketik localhost 4000, enter. Nah, ini sudah, artinya web service kita sudah berjalan dengan baik. Terus kita coba di sini kita ganti oke, berjalan. Nah, ketika kita mengetik di sini dan melakukan perubahan, kita harus melakukan compile ulang dari coding ini. Biar kita tidak melakukan compile ulang, kita bisa, contoh kita mengcompile ulang seperti ini. Ini kita Ctrl C dulu untuk mematikannya, terus kita panggil lagi node.index.js. Nah, baru di sini kita refresh. Nah, baru dia akan berubah. Biar kita tidak melakukan ini terus-menerus, ketika kita melakukan perubahan coding di sini, dia akan otomatis mengcompile. Kita akan melakukan sedikit modifikasi di sini. Ini teman-teman bisa tambahkan start, terus ini klik node.index.js, save, simpan. Nah, ketika teman-teman menjalankan ini, otomatis ketika kita akan melakukan perubahan di sini, dia akan melakukan compile ulang. Ini saya pin dulu biar dia tidak ke belakang. Ini kita matikan dulu, Ctrl C. Nah, setelah seperti ini, kita coba memanggil script ini. Caranya dengan mengetik npm var, enter. Nah, setelah seperti ini, web service kita sudah berjalan pada port 4000. Ketika kita melakukan perubahan di sini, misalnya contoh ini kita delete dan kita save, dia akan melakukan compile ulang seperti ini. Ctrl S. Nah, dia akan melakukan otomatis compile ulang, dan di sini kita tinggal refresh saja. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak susah-susah melakukan mengexit dulu compile kita terus menjalankannya ulang. Cukup dengan menggunakan node ini. Oke. Setelah seperti ini, artinya web service kita sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan membuat framework untuk teman-teman gunakan agar lebih mudah melakukan pemanggilan pada database, sehingga kita bisa menghubungkan antara database dan aplikasi baca meter nanti. Oke. Selanjutnya saya akan mempercepat codingan ini. Silahkan teman-teman mengikuti dengan seksama, mudahan bisa mengerti. Ini saya turunkan dulu. Ini saya akan modifikasi. Pertama-tama di sini saya akan install lagi course connect timeout, Choki parser dan Morgan di sini.
Oke, kita install. Nah, setelah terinstall, kita deklarasikan semua yang kita install tadi. Pertama course-nya, terus Loki parser, sini timeout-nya, terus di sini Morgan yang terakhir. Oke. Terus kita gunakan semua yang kita deklarasikan tadi, course, terus timeout saya kasih 120 detik, Loki parser juga, dan terakhir di sini express-nya saya bisa memanggil JSON, terus raw juga, dan terakhir body parser. Terus Morgan itu mengetahui log-lognya. Terus saya buat di sini function untuk menghandle timeout-nya jika terjadi timeout pada pemanggilan database nanti. Di runtime. Oke, kita uskan ke express-nya open timeout. Terus saya buat lagi untuk menghandle error jika terjadi error pada web service ini. Oke. Saya buat lagi sini folder baru yang saya ketik controller, terus utilities dan connection. Oke, saya buka sini web browser untuk mengetes metode baru yang akan saya buat, app-get/server. Sini saya ketik /api running. Oke, kurang salah huruf. Terus coba panggil, oke, berhasil. Web service-nya dengan /server. Terus Morgan ini saya kasih dev biar bisa melihat lognya. Saya ganti dev. Oke, bisa melihat responnya ketika di metodenya dipanggil. Terus saya buat lagi di sini file JS baru yang isinya stringnya atau data-data yang tidak berubah seperti ini. Rootpad-nya saya pindah ke sini, dan jadi di index.js kita tidak mengetiknya, tinggal memanggil dari const.js tadi. Kita deklarasikan dulu di sini. Maaf, sepertinya saya double nama, saya ganti konstan aja. Oke. Terus di sini rootpad-nya, nah itu terhubung sudah. Terus yang di metode get tadi saya panggil rootpad, jadi tidak mengetik /service berulang ketika kita melakukan pemanggilan nanti. Terus saya buat lagi sini file root.js. Ini saya panggil const tadi sebagai rootpad-nya. Oke, saya mau ekspor modulnya. Terus deklarasikan dulu routers-nya tadi, router dari link-link yang ada. Nah, kita deklarasikan, kita ketik di bawah routes app. Oke, saya buat lagi di controller file baru test controller.js, kita tes dulu. Di sini saya buat
function yang bisa diekspor. Saya buka index dulu dan dikirim menjadi text controller nanti, dan di routes-nya saya deklarasikan dulu text controller tadi, terus di routeskan menjadi /test get test index. Test index itu kita ambil dari test controller. Setelah kita save, coba kita panggil, nah server/test muncul. Jika video ini terlalu cepat, teman-teman bisa menggunakan fungsi dari YouTube untuk memperlambat video ini, biar videonya bisa teman-teman ikuti dengan seksama. Terus di sini SQL servernya saya buat, pertama kita buat filenya dulu di folder connection, terus kasih nama, terus kita bikin variabel connect untuk parameter-parameter yang akan terhubung ke database kita nanti, seperti user, password, server, rootnya, dan database-nya. Di sini saya menggunakan connection dari cloud. Jika teman-teman menggunakan localhost, pada hostnya teman-teman bisa mengetikkan localhost atau dengan IP address 127.0.0.1 dan portnya 1433 untuk port default dari SQL server. Ini saya buat lagi parameter-parameter yang dibutuhkan nanti, seperti timeout-nya, connection-nya, dan file-nya. Saya isi di sini. Terus saya buat SQL-nya terkonek pada variabel parameter yang kita buat di atas tadi. SQL connect jika error terjadi, dia akan memberikan peringatan pada konsolnya. Dan jika dia berhasil terkonek, dia akan memberikan pesan berhasil. Selanjutnya kita ekspor modul dari SQL-nya. Terus pada YouTube saya buat file baru response.js di sini, yang nanti akan kita panggil jika kita akan membuat query. Di sini saya akan buat function-function yang bisa dipanggil dari file lain, makanya saya gunakan export. Jadi nanti ketika kita akan melakukan pemanggilan query atau melakukan menginsertkan pada query, kita tidak perlu lagi melakukan pengetikan ulang atau melakukan coding terlalu panjang, karena kita sudah membuat fungsi-fungsinya di dalam file response.js ini. Seperti ini saya buat export.js untuk mengetes terlebih dahulu. Pada test controller saya deklarasikan dulu, kita panggil response.js-nya. Ini di sini tinggal kita panggil response index. Dan variabelnya setelah kita save, coba kita lihat. Dia akan mengikuti isi dari response.js dan akan sudah berbentuk file JSON atau format JSON. Ini saya buat lagi function OK untuk respon-respon ketika kita berhasil melakukan atau inquiry pada query pada database. Saya ingatkan lagi, jika
video ini terlalu cepat, teman-teman bisa menggunakan fungsi dari YouTube. Speednya bisa diperlambat 0,25 mungkin, agar teman-teman bisa mengikuti baris demi baris coding yang ada pada video ini. Oke, sini saya buat juga ada row-nya, ada isinya, dia akan melakukan success true, dan jika dia tidak ada isinya else, case-nya saya bikin false. Oke, selanjutnya saya buat lagi function ini, export file. Jika kita melakukan atau inquiry yang kita panggil nanti tidak mempunyai isi atau tidak mempunyai data, jadi kita tidak melakukan pengetikan terus berulang terus menerus. Yang di atas tadi saya ganti, kita panggil function file. No record phone, artinya tidak ada data. Terus di bawahnya lagi saya buat untuk memanggilan inquiry, saya singkat jadi in-key. Jika dia terjadi error, dipanggil function file. Sini query-nya saya buat atau fungsinya saya buat seperti ini. Saya bikin parameter-parameter yang dibutuhkan untuk pemanggilan nanti. Jika terjadi error, kita panggil function filenya. Mudahan teman-teman ketika saya melakukan coding ini, teman-teman bisa mengikuti dan bisa melihat pola-pola dari coding ini, agar teman-teman bisa sambil belajar, dan kita di sini sama-sama belajar juga. Oke. Record on. Jangan lupa untuk di save. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, laptop atau mati atau PC mati atau mati lampu, jadi file kita tetap tersimpan. Oke, di sini saya buat lagi function untuk posting atau menginsert, bisa menginsert atau mengupdate atau ngedelete pada database. Sini saya menggunakan transaction untuk menghindari jika terjadinya gagal, dia akan melakukan callback pada query-nya. Jadi dia tidak menggagalkan semua yang sudah terinsert jika ada sesuatu yang error atau gagal. Oke, request query-nya. Jika error, dia akan rollback. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, untuk pembuatan framework pada web service ini. Nanti pada video selanjutnya kita akan membuat atau menghubungkan antara database dan web service ini, sehingga dia akan terbentuk web service dalam bentuk web yang berformat JSON yang akan kita panggil nanti pada aplikasi Android macam-macam. Oke, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.